10 hari pasca tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 130 orang setelah pertandingan derby Jatim antara Arema FC versus Persebaya Surabaya, Indonesia beruntung lolos dari sanksi FIFA. Pemerintah melalui tim gabungan independen mencari fakta juga terus melakukan penyelidikan atas kasus Kanjuruhan. Bagaimana nasib sepak bola tanah air pasca tragedi Kanjuruhan dan apa temuan penting dari tim gabungan independen pencari fakta dalam menguak kasus ini? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali. Selamat sore Pak Menteri. Selamat sore. Pak Menteri, langsung saja, ada 130 supporter meninggal dunia tetapi Indonesia tidak kena sanksi FIFA. Apa sih yang dijanjikan pemerintah Indonesia Pak kepada FIFA sampai tidak kena sanksi? Ya, saya kira kan FIFA itu ada ukuran-ukuran untuk bisa memberikan sanksi kepada suatu negara. Pada saat waktu 2015 kan kita di-ban, kena sanksi itu karena dianggap pemerintah terlalu masuk ke dalam mencampuri urusan federasi. Itu waktu itu. Makanya kita tidak mau lagi itu terulang. Dan soal kejadian Kanjuruhan pasti FIFA ada penilaian tersendiri. Tentu kita tidak tahu seperti apa penilaiannya sehingga apa yang sesuai dengan surat FIFA, dalam surat FIFA yang dikirimkan langsung kepada Pak Presiden kan ada 5 poin yang ada di situ. Di samping mereka menyampaikan rasa duka yang mendalam. Oke, tapi lobi khusus yang digencarkan oleh pemerintah Indonesia sampai FIFA tidak memberikan sanksi ini apa Pak? Karena ini menjadi sorotan di media internasional, banyak yang mengkritik FIFA dan ini menjadi tidak ada efek jera untuk Indonesia begitu. Ya, saya kira kan kita tahu bahwa kejadian yang ada di Kanjuruhan itu adalah satu musibah buat kita. Tentu FIFA melihat itu sehingga di dalam suratnya itu FIFA bahkan di samping menyampaikan duka cita, mereka juga menyampaikan akan membantu Indonesia untuk membuat sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Saya kira tidak ada lobby-lobby khusus ya, cuma memang ada komunikasi langsung Pak Presiden, Bapak Joko Widodo dengan Presiden FIFA Gianni. Kalau itu kan sudah publik sudah tahu semua. Oke, jadi itu lobby khusus dari Presiden ke Presiden FIFA begitu ya. Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi mengatakan FIFA akan berkantor di Indonesia mulai kapan Pak? Dan sampai batas waktu berapa lama ini FIFA akan berkantor di Indonesia untuk mendampingi transformasi sepak bola? Oke, kan tujuannya adalah bagaimana mentransformasi sepak bola Indonesia. Kemudian akan bekerja sama kita dengan FIFA, dengan AFC dan semua pihak yang terkait. Nah, kapan dia akan datang, kapan dia akan ke sini kita belum tahu. Yang pasti saya sudah mendapatkan surat dari PSSI bahwa perwakilan FIFA itu akan datang tanggal 17 ke sini. Tetapi kaitan dengan pengecekan kesiapan kita untuk menjadi tuan rumah FIFA World Cup Under-20 tahun 2023. Jadi itu yang sudah pasti. Mereka akan datang dan tentu kita akan komunikasi. Sementara tim yang disampaikan oleh Bapak Presiden akan bersama-sama dengan FIFA dan AFC itu belum. Oke, Pak Menpora, salah satu poin dari surat masukan FIFA adalah soal jadwal pertandingan. FIFA meminta agar jadwal pertandingan digelar Sabtu Minggu saja dan maksimal sampai jam 5 sore demi mereduksi potensi konflik. Apakah kemudian pemerintah bisa melakukan itu Pak? Bisa memastikan bahwa saran itu diakomodasi? Ya bukan pemerintah. Tentu yang melakukan itu adalah federasi dan pihak kepolisian. Pemerintah akan memfasilitasi, membantu. Kan yang memberikan izin itu adalah pihak kepolisian, bukan pemerintah. Kemudian yang mengajukan adalah federasi, dalam hal ini PSSI. Ya, kita lihat, kita akan fasilitasi, saya akan fasilitasi untuk mengkomunikasikan antara federasi, PSSI dengan pihak kepolisian. Oke, tapi kan pemerintah pasti punya pendapat di situ. Apakah kemudian pemerintah setuju dengan pendapat yang dikeluarkan oleh FIFA bahwa jadwal pertandingan Sabtu Minggu saja dan maksimal jam 5 sore? Mengingat kemarin ada tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Artinya pemerintah setuju tidak dengan pendapat bahwa jadwal pertandingan itu sebaiknya sore saja, Pak?
Ya Federasi Internasional Sepak Bola itu kan FIFA. FIFA sudah menyampaikan begitu pasti harus diikuti. Oke, oke. Jadi pemerintah sejalan dengan apa yang disampaikan FIFA ya Pak soal jadwal pertandingan ya? Ya, Oke, Pak Menteri, ini anggota TGIPF, Profesor Renald Kasali menyebut ada orang-orang kuat di balik tragedi Kanjuruhan, orang-orang yang dianggap punya power menentukan pertandingan di malam hari. Itu maksudnya siapa Pak? Karena kan Anda bagian dari TGIPF juga. iya, itu temuan ya, Hmm, temuan dari masing-masing anggota. Nanti pada saat pleno oke. itu akan disampaikan. Nah, saya akan nanti hadir pada saat pleno itu. Kalau masing-masing kan kita ditugaskan kemana-kemana yang mendapatkan temuan, kemudian kita laporkan pada saat pleno. Nah, saya nunggu aja pada saat plenonya seperti apa. Itu mengarah ke Direktur PT Liga atau bagaimana Pak? Orang-orang kuat ini? Nggak tahu kan, kan yang menemukan itu Pak Renal Kasali. Hmm. Itu loh. Saya bisa tahu kalau nanti pada saat itu disampaikan temuan itu pada saat pleno dari tim gabungan independen pencari fakta. Tetapi kalau itu masih temuan beliau sendiri, belum diplenokan, tentu saya tidak tahu siapa yang dimaksud itu. Oke, tapi menurut Bapak sebagai Menpora, jadwal pertandingan kemarin Arema FC versus Persebaya Surabaya yang digelar malam hari memang itu menjadi faktor yang cukup krusial menyebabkan kerusuhan, kemudian menyebabkan banyaknya korban berjatuhan, Pak. Jadi memang jadwal pertandingan di malam hari itu menjadi salah satu faktor krusial menurut Bapak? Jadi dari informasi-informasi itu kan banyak, bukan cuma itu. Banyak hal yang Oke. kemudian terakumulasi lah, soal kondisi stadion, kemudian bagaimana apa namanya semangat supporter yang berlebihan dan lain sebagainya. Salah satunya disampaikan tentang jadwal pertandingan. Hmm. Oke, tapi dalam hal ini pemerintah juga menilai bahwa sebaiknya jadwal pertandingan tidak digelar malam hari begitu ya. Karena itu kemarin menjadi salah satu faktor krusial begitu, Pak. Ya kalau FIFA sudah menyatakan seperti itu tentu kita akan sependapat dengan FIFA karena sekali lagi FIFA itulah yang menjadi Federasi Internasional Sepak Bola kita. Oke, poin rekomendasi FIFA soal standar keamanan dan fasilitas stadion. Bagaimana kemudian pemerintah melakukan revitalisasi, Pak, perbaikan fasilitas stadion agar memenuhi standar yang diinginkan oleh FIFA? Ya, Pak Presiden minggu lalu sudah memerintahkan Menteri PU untuk mengaudit seluruh stadion. Oke. Tetapi saya sampaikan kepada Menteri PU kita prioritaskan kepada stadion-stadion yang existing sedang digunakan untuk kompetisi sekarang ini. Jadi nggak usah semuanya dulu sebab kalau kita semuanya tentu memakan waktu lama. Sementara kompetisi ini kan juga tidak boleh terhenti terlalu lama. Harus juga ada kepastian buat klub karena klub kan juga dia harus menggaji pemain, menggaji pelatih dan lain sebagainya. Nah, saya kira hal-hal yang seperti ini juga harus menjadi pertimbangan kita sehingga sepakat dengan Menteri PU kita akan prioritaskan mungkin beberapa hari ke depan Menteri PU akan bersama-sama dengan saya akan meninjau beberapa stadion yang sedang digunakan terutama stadion-stadion yang penontonnya banyak. Itu Oke. kita akan prioritaskan ke situ. Pasti kita akan mulai dari Kanjuruhan. Oke, tapi berapa lama proses revitalisasi stadion ini, Pak? Kira-kira? Saya nggak tahu, itu kan Menteri PU yang ditugaskan oleh Pak Presiden. Mungkin kalau ada yang harus perbaikan berat atau major, ya renovasinya major. Kalau minor saja misalnya hanya pelebaran pintu dan lain sebagainya itu kan tidak lama. Tergantung PU. Saya tidak Oke. bisa memberikan Jadi konfirmasi tentang itu karena itu pekerjaan Menteri PUPR. Jadi moratorium Liga 1, Liga 2, Liga 3 ini akan seiring sejalan dengan proses revitalisasi ataupun perbaikan di stadion-stadion yang yang bisa menampung jumlah penonton yang banyak. Jadi kalau misalnya itu belum diperbaiki ataupun belum direvitalisasi, maka moratorium akan berjalan terus, begitu Pak? Tidak seperti itu. Kalau stadion-stadion yang digunakan misalnya Arema kan sudah dilarang dia menggunakan Kanjuruhan selama sampai musim berakhir. Berarti kan dia harus mencari stadion yang sesuai dengan aturan yang dia bisa gunakan. Oke, kemudian yang lain Menteri PU akan melihat, oh oke, ini tidak, ini oke, ini tidak, ini oke. Nah, kalau yang tidak oke
akan disarankan untuk mencari stadion lain. Gitu loh, bukan menunggu sampai itu direnovasi lagi baru kompetisinya jalan. Ya. Tidak seperti itu. Tapi ini kan Presiden memerintahkan moratorium ataupun TGIPF kemarin rekomendasi moratorium untuk pertandingan di bawah PSSI, Liga 1, Liga 2, Liga 3. Ini kapan Pak? Sampai kapan moratorium ini akan dilakukan? Ya sampai ada perbaikan, misalnya begini, kepolisian sekarang sedang merumuskan yang nanti akan menjadi peraturan Kapolri SOP pengamanan di seluruh stadion. Itu merujuk kepada aturan FIFA, aturan PSSI, dan aturan-aturan lainnya itu akan keluar sebagai peraturan Kapolri. Itu dari SOP-nya. Kemudian dari sisi kelayakan itu juga akan dilihat secepatnya itu memungkinkan, itu juga bisa dilakukan kan, atau ada pilihan lain kan, pilihan lain misalnya seperti yang awal-awal COVID kemarin kan kita ada pertandingan yang tanpa penonton. Itu juga bisa menjadi pilihan. Tetapi kesemuanya itu harus menjadi keputusan PSSI, bukan pemerintah. Biarlah PSSI yang mengkomunikasikan dengan anggotanya, dengan peserta, dengan liga-liga, klub-klub liga. Nah, biarlah menjadi keputusan mereka bersama seperti apa. Makin cepat ada keputusan, makin cepat ada perbaikan, tentu liga akan bisa digulirkan lagi. Baik, jadi menunggu peraturan Kapolri tentang SOP pengamanan ya. Kita belum tahu kapan Polri akan mengeluarkan peraturan tentang SOP pengamanan itu. Salah satu poin FIFA Pak dalam suratnya adalah keterlibatan supporter. Ini pemerintah akan meniru cara pemerintah Inggris membuat data khusus supporter tanah air atau bagaimana Pak? Kita kan sebenarnya dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan itu sudah ada pasal-pasal yang mengatur supporter. Ada hak dan kewajiban. Mereka harus berhimpun dalam satu organisasi. Dia harus terdata sebagai anggota dan kemudian dia terkoneksi dengan klub. Jadi nggak bisa lagi seperti sekarang semua orang bisa mengaku supporter, padahal bisa saja bukan sesungguhnya supporter itu. Nah, kalau dia sudah terdata, ada kartu anggota, bahkan terhimpun dalam satu organisasi dan bahkan ada ADRT yang diperintahkan oleh undang-undang itu. Nah, itu kita tinggal sosialisasikan. Dalam waktu dekat saya akan mengkomunikasikan dengan PSSI, sebab PSSI yang harus bisa mengkomunikasikan dengan klub dan supporternya. Kita beritahu tentang apa yang ada dalam undang-undang itu tentang hak dan kewajiban supporter. Kabarnya Pak, TGIPF sudah mengantongi bukti penting dari tragedi Kanjuruhan. Sudah dapat rekaman CCTV, selongsong gas air mata, kesaksian korban Pak. Betul seperti itu Pak? Iya, pada saat teman-teman dari tim gabungan independen pencari fakta ke lokasi kan mereka tentu mendapatkan bukti-bukti. Tetapi seperti apa nanti itu akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Menjadi dasar pembuatan rekomendasi dari tim itu sendiri. Sampai saat ini apakah kemudian TGIPF sudah mengantongi petunjuk siapa yang memerintahkan pengerahan satuan penindakan huru-hara dari Brimob Polri ke dalam lapangan Pak setelah pertandingan ini? Ini karena ini menjadi krusial sebelum ada penembakan gas air mata. Jadi pengerahan satuan huru-hara dulu itu baru penembakan gas air mata. Ini sudah dapat clue-nya Pak, sudah dapat petunjuknya siapa yang memerintahkan pasukan itu masuk ke dalam lapangan? Saya belum mendapatkan informasi tentang itu karena itu kan dilakukan oleh anggota tim yang lainnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya nanti pada saat diplenokan semua temuan itu tentu saya bisa menyampaikan pada publik apa saja yang menjadi bukti yang terkonfirmasi, fakta-fakta lapangan yang didapatkan oleh tim. Terakhir Pak Menteri, ada petisi yang meminta agar Ketua Umum PSSI mundur. Sudah ada 41.000 orang yang menaikkan petisi tersebut. Meskipun pemerintah tidak bisa intervensi, tapi apakah pemerintah tidak bisa kemudian berkomunikasi dengan FIFA menyelesaikan persoalan ini? Karena ini aspirasi masyarakat semakin membesar, mereka kecewa karena apa yang terjadi di PSSI menyebabkan apa yang terjadi di Kanjuruhan.
Ya, saya kira FIFA mengikuti, mencermati semua apa yang terjadi di Indonesia dan tentu semua aspirasi itu disampaikan oleh oleh masyarakat. Nah, kita tahu kan PSSI ini ada anggota-anggotanya yang silahkan saja kalau anggota-anggota yang klub-klub, asprop mau bersikap seperti apa, ya kita serahkan kepada mereka. Pemerintah sangat menjaga betul, jangan sampai terulang lagi dan terkesan kita intervensi. Bagaimana ke FIFA? Ya FIFA pasti sudah mencermati apa yang sedang terjadi termasuk aspirasi dari publik khususnya para pecinta sepak bola di Indonesia. Oke, artinya menurut pemerintah FIFA pasti sudah bisa mencermati kondisi dan bisa mengambil tindakan ataupun rekomendasi yang menyerap aspirasi masyarakat tersebut, Pak. Itu tergantung dari FIFA. Saya cuma menyampaikan pasti FIFA mencermati tentang kondisi yang ada di Indonesia. Responnya seperti apa, ya itu terserah FIFA. Oke, baik. Nanti kita tunggu bagaimana kedatangan tim dari FIFA ya untuk membantu transformasi sepak bola di tanah air dan semoga segera ada rekomendasi kesimpulan yang dihasilkan oleh tim gabungan independen pencari fakta untuk diserahkan kepada Presiden Jokowi karena sekali lagi publik menunggu transparansi pengusutan kasus tragedi Kanjuruhan ini. Terima kasih sekali Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Bapak Zainuddin Amali atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Sehat selalu Pak Menpora. Salam sehat. Ya.